Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam Ekstra PMR. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya, anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Untuk mengawali Ekstra PMR kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang yaitu pengukuran tanda-tanda vital atau yang disingkat dengan TTV dan cara 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Simak video penjelasan dari Bapak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada materi atau pembelajaran untuk ekstra PMR kali ini. Bapak akan membahas tentang materi TTV atau yang disebut dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian akan Bapak lanjutkan untuk mengajari kalian bagaimana cara cuci tangan dengan benar 6 langkah menurut WHO. Kemudian slide selanjutnya, TTV adalah prosedur yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap tanda vital seseorang yang bertujuan untuk mendeteksi gangguan, kelainan atau perubahan pada sistem penunjang kehidupan. Kemudian fungsi dari TTV itu tersendiri yaitu metode pengukuran atau pemeriksaan fungsi tubuh yang paling dasar yang dapat dilakukan untuk mengetahui tanda klinis yang memiliki manfaat dalam menegakkan diagnosa suatu penyakit dan menentukan perencanaan terapi medis yang tepat. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis pengukuran dari TTV atau tanda-tanda vital. Yang pertama adalah cek tekanan darah, kemudian cek nadi atau yang disebut dengan tekanan nadi itu tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah laju pernafasan atau yang disingkat dengan RR. Kemudian yang keempat adalah suhu tubuh juga dicek. Kemudian session break kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Diharapkan siswa-siswi bisa nantinya mendiagnosa dan melakukan pertolongan pertama dan pengecekan secara klinis atau secara medis yang paling dasar. Diharapkan siswa-siswi yang mengikuti PMR bisa melakukan tindakan medis yang paling dasar. Pengukuran tanda-tanda vital yaitu terkait dengan sistem jantung pada manusia. Definisi jantung adalah bagian vital dalam tubuh Anda yang bertugas untuk menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di antara paru-paru, di tengah dada, tempatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Yang pertama ada yang disebut dengan peredaran darah besar, yaitu darah yang mengandung O2 dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian sistem kerja jantung. Yang kedua adalah peredaran darah yang disebut dengan peredaran darah kecil, yaitu dimulai saat darah yang mengandung CO2 di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh darah arteri pulmonaris menuju ke paru-paru, yang nantinya di paru-paru CO2 dirubah menjadi O2. Adapun juga istilah dalam sistem kerja jantung yaitu disebut dengan sistol dan diastol. Begitupun untuk pengukuran tanda-tanda vital yaitu disebut dengan istilah sistol dan diastol. Sistol sendiri yaitu jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel, sedangkan diastol otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah dari jantung. Berikut ini siswa-siswi bisa melihat, ini adalah gambar paling pojok kiri di layar monitor. Siswa-siswi semuanya ini adalah gambar dari jantung, bagian-bagian jantung, kemudian adalah pengertian-pengertian dari jantung itu tersendiri. Dalam pengukuran tanda-tanda vital, kita mulai dari
TD atau yang disebut dengan tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan pemompaan darah oleh jantung untuk mendorong darah di dalam arteri atau pembuluh darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengecek N atau yang disebut dengan nadi, merupakan frekuensi pemompaan jantung pada arteri. Kemudian ada yang disebut dengan RR, yaitu laju pernapasan, merupakan frekuensi pernapasan. Kemudian selanjutnya untuk mengecek suhu tubuh, merupakan ukuran panas badan dari seseorang. Kemudian di slide selanjutnya Bapak tampilkan dalam pengukuran tanda-tanda vital, ada yang disebut dengan tensimeter, kemudian ada yang disebut dengan stetoskop, kemudian ada yang disebut dengan termometer. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk alat dari TTV itu tersendiri yang nanti akan digunakan. Itu ada tensimeter, bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada tensimeter juga, bentuknya lain. Ini adalah tensimeter air raksa. Kemudian di sini ada tensimeter juga. Ini adalah tensimeter yang biasa dipakai sekarang, yaitu tensimeter digital. Kemudian ada lagi alat yang disebut dengan stetoskop. Ini digunakan untuk nantinya mendengarkan denyut nadi, gitu ya. Kemudian ini ada berbagai macam tipe dari alat untuk mengukur suhu badan. Ada yang dimasukkan di ketiak, kemudian ada yang ditempelkan di kening, kemudian ada yang ditempelkan nanti dimasukkan ke mulut, dan ada nanti yang lewat belakang gitu. Ini adalah bentuk alat-alat yang dipakai dalam pengukuran tanda-tanda vital. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu mengecek, dimulai dari tekanan darah. Ukuran tekanan darah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tekanan darah sistolik, merupakan tekanan darah di dalam arteri pada saat jantung memompa ke seluruh tubuh. Yang kedua, tekanan diastolik, menunjukkan tekanan darah pada arteri pada saat jantung beristirahat untuk mengisi darah dari seluruh tubuh. Umumnya tekanan darah yang normal pada anak-anak yaitu 80 per 40 mmHg. Kemudian untuk orang dewasa yaitu 120 per 80 mmHg. Kemudian untuk lansia atau orang lanjut usia yaitu normalnya 140 per 90 mmHg. Kemudian untuk slide yang selanjutnya pengukuran denyut nadi atau yang disingkat N. Teknik ukur denyut nadi yang pertama adalah memakai stetoskop, kemudian yang kedua adalah dengan dua jari. Arteri radialis pergelangan tangan, arteri brachialis di siku, arteri karotis di leher, arteri poplitea di belakang lutut. Kemudian ada yang disebut dengan arteri dorsalis pedis, yaitu terdapat di kaki, dilakukan selama 60 detik umumnya, dan standarnya untuk nadi anak-anak yaitu 150 kali per menit. Untuk orang dewasa adalah 60 sampai 80 kali per menit, dan untuk lansia 70 sampai 70 kali per menit. Selanjutnya pengukuran laju pernapasan atau yang disebut dengan RR. Teknik ukur RR yang pertama, pengukuran RR dengan menghitung jumlah pengembangan dada seseorang pada saat menarik nafas selama 60 detik. Yang kedua, pengukuran dilakukan pada saat istirahat untuk menilai seseorang dalam kesulitan dalam bernafas. Umumnya angka atau nilai normalnya pada usia-usia neonatus yaitu 40 sampai 50 kali
per menit. Kemudian pada bayi 30 sampai 40 kali per menit, kemudian pada anak-anak 20 sampai 30 kali per menit. Kemudian RR untuk orang dewasa yaitu 15 sampai 20 kali per menit, dan untuk lansia orang lanjut usia yaitu 15 sampai 20 kali per menit. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu pengukuran suhu tubuh atau yang disingkat dengan S. Teknik ukur suhu tubuh yaitu bisa melalui mulut, bisa melalui ketiak, bisa melalui dubur, bisa melalui telinga, bisa melalui kulit dari dahi. Suhu tubuh normal adalah 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh sangat bervariasi tergantung aktivitas, makanan, konsumsi cairan, cuaca, dan jenis kelamin, terutama pada wanita pada saat mengalami masa subur. Kemudian di slide yang pengukuran tanda-tanda vital ini sampai di sini, nanti Bapak akan lanjutkan untuk membahas materi tentang yaitu 6 langkah cuci tangan. Ini menurut WHO dan sudah sesuai standar yang digunakan pada umumnya, yaitu cukup 60 detik di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Step yang pertama, tuang sabun pada telapak tangan, usap dan gosok kedua tangan dengan arah yang memutar. Kemudian yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Kemudian step yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Kemudian step yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci seperti pada gambar di step yang keempat. Kemudian step yang kelima, gosok dan putar ke dua ibu jari secara bergantian kanan dan kiri. Kemudian step yang keenam yang terakhir adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, kemudian dibilas dan jangan lupa untuk dikeringkan. Step selanjutnya adalah 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Ini adalah langkah-langkahnya ya yang tadi dari gambar tersebut. Yang pertama adalah gosok telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan, kemudian gosok sela-sela jari, kemudian gosok bagian dalam jari, kemudian bersihkan ibu jari, kemudian bersihkan kuku-kuku. Slide selanjutnya ini adalah video literatur. Nanti Bapak akan share di Google Classroom untuk menambah wawasan kalian dan untuk bisa kalian lihat untuk cara langkah cuci tangan dan video literatur tentang bagaimana cara yang benar untuk pengukuran dari tanda-tanda vital. Demikian selesai untuk pertemuan kali ini dalam Ekstra PMR materi untuk pengukuran tanda-tanda vital atau yang disingkat dengan TTV. Kemudian Bapak ajari juga langkah paling dasarnya yang kedua yaitu 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Kemudian nanti di pertemuan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda fisik. Jangan lupa dicatat materinya dan dipelajari materinya. Nantikan video lanjutan Ekstra PMR dari Bapak yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video Bapak. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar. Kutipan pada video kali ini, awali belajar dengan berdoa kepada Allah dengan lillah biar ilmu bertambah dan menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk
can do it.